Tapi nggak ada undangan ini Pak, undangan main iklan gitu atau apa? Enggak lah. Di acara-acara TV Ya, gitu. ini jujur aja kalau saya nggak dapat tugas dari PSSI, saya juga nggak berangkat. Yang harus kalian jadikan tujuan satu adalah mengharumkan nama bangsa. Wow. Hanya itu, jadi saya ketika posisi dua-dua, saya benar-benar tekan anak-anak, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sudah 32 tahun lamanya, sudah saya pokoknya benar-benar keras lah saya memberikan motivasi ke anak-anak, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Kalau di dalam stadion ya sudahlah, saya juga udah selesai itu selesai kok. Apalagi kemarin menang, betul. Sakitnya udah gak kerasa tuh. Kalau kalah gimana Pak? Hah? Kalau kalah gimana? Ya paling ya cuma mesengut aja kan. Halo Mitra Olahraga, selamat datang di Lensor Podcast bersama saya Aziz Aryat. Karena hanya di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain dari para olahragawan. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Ya, saat ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial banget. Karena beliau ini mendadak viral, mendadak terkenal. Setelah kemarin, tapi viralnya itu karena sesuatu yang nggak enak sebetulnya ya. Dan tapi membawa berkat tersendiri untuk beliau. Dan beliau ini baru saja menghantarkan Indonesia berhasil meraih medali emas setelah 32 tahun di ajang SEA Games 2023. Dan beliau ini juga satu-satunya manajer, saya bisa bilang ya, satu-satunya manajer yang sukses bawa klub Liga 1 sukses juara. Terus bawa timnas 2 kali juara di usia muda U22 dan juga di U23. Dan nggak tahu deh nanti akan senior jadi manajer juga nggak ya lawan Argentina nih kayaknya. Biar menang. Oke, langsung saja kita sambut ini dia, Pak Sumarji. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik Mas. Waduh, terima kasih. akhirnya bisa mampir di podcast Lensor Pak. Lensor Podcast maksud saya Pak. Iya. Jadi ini, saya yang terima kasih nih dapat undangan ini. Ya. Pak Marji ini jujur saya jadi teringat salah satu sahabat kita yang mungkin sudah berpulang ya. Kameramen kita, Eko Prianto Pak. Oh, tahu ya, saya beliau. kenal Mas Eko. Ya. Saya kenal Pak Marji pun dulu dari Mas Eko dulu. Ya. Mas Eko almarhum orang yang humble, tuh. Enak diajak ngomong. Betul, dan saya kenal dari situ dan alhamdulillah. Ya. Akhirnya Bapak mungkin dulu cita-cita dia pengen ngajak Bapak ke Antv juga ke sini nih Pak. Baru kali ini dan akhirnya kita baru tercapai nih. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Lukanya gimana Pak kemarin Pak? Oh udah sih, hari ini udah nggak terasa. Udah nggak terasa? Kemarin kerasa. Oh masih terasa kemarin Pak? Kemarin masih kerasa. Berapa lama Pak terasa Pak? Ya lumayan tuh, kita kan pertandingan itu tanggal berapa tuh ya? Tanggal 17 Pak. 17, 5 harian. 5 harian tuh Ya, 5 harian. Kan luka memang. Iya. Kan Lama juga. Diobati dulu. Di bibir ya Pak? Di sini. Di sini. Di dalam ini. Sempat bengkak gitu ya Pak? Ya bengkak ya. Oh. Itu banyak orang yang pengen tahu Pak, tanya-tanya juga. Sebenarnya kronologisnya seperti apa sih Pak? Banyak yang tanya ke saya juga karena saya ada di sana, tapi kan saya di atas, nggak terlalu kelihatan banget kan. Ya. Itu seperti apa Pak kejadiannya sebetulnya Pak? Jadi itu kan berawal dari adanya selebrasi yang dilakukan. Yang pertama ya, karena kan ada 2 kejadian tuh. Selebrasi yang pas 2 sama ya? Ya 2 sama, yang pertama itu dari tim Thailand dan pemain dan juga ofisialnya ke fansnya kita ya Indonesia. Kita dua-dua. Setelah itu kan tercipta gol 3-2 kan? Ya, gol 3-2 kita unggul. Akhirnya kan terjadi keributan tuh. Betul. Nah, jadi pada saat terjadi keributan itu, saya lihat, saya itu tadinya saya dari tempat duduk band itu berdiri, saya mau ke depan. Ke depan tuh saya mau sujud syukur gitu sama Coach Indra Safri di sebelahnya kan. Nah, saya ngeliat tuh, kok di sebelah kanan kok ada yang dipukuli, saya lihat tuh, ini Tegar yang dipukulin ini. Nah, saya akhirnya naluri saya polisi kan secara otomatis, apalagi saya yang bawa di tim situ kan nggak mungkin. Sebagai manajer ya. Jangan sampai ada saling pukul-pukul kayak begitu kan nggak baik gitu loh. Biasanya kan kalau di sepak bola itu kalaupun misalkan ribut-ribut gitu kan yang cuma mulut biasanya kan. Nah, rupanya kok ini dipukulin, terus saya mau misah gitu kan. Saya mau misah,
belum sempat ini saya udah dipukulin duluan gitu. Jadi pas tangan saya pas begini, saya bilang, sih sabar, udah saya dipukul dulu. Habis itu teman satunya narik, saya jatuh. Ya udah saya berdiri lagi, udah keliang-keliang lah kan gitu. Udah nggak sadar saat itu, Pak? Bukan nggak sadar, cuma tapi udah keliangan. kunang-kunang gitu. Oh, kunang-kunang. Ya. Emang beneran dipukul, Pak, itu pas saat itu? Iya, dipukul ini. Kenceng tuh, Pak. Langsung kenceng. Kok berani gitu ya, Pak? Kalau Ya. di Indonesia nih 1000 kali mikirin pukul Pak Marsi ya. Ya bukan begitu, kalau di Indonesia ya paling hanya cuma adu mulut aja. Iya sih. Mana lah kita ini, nggak sampai lah. Nggak, maksud saya kalau di Indonesia kalau mau mukul Pak Marji ini mikir 1000 kali, Pak. Ini di sana nggak kenal mungkin Ya sama kan Pak Marji. nggak tahu. Dan ya kalau saya sih apa ya, pertandingan itu memang cukup panas tensinya. Iya. Warga negara kita kan juga bisa ngeliat di TV itu kayak apa itu tensinya, kan cukup panas. Dan Betul. itu saya pikir mungkin karena dia spontan emosional, sehingga mungkin juga tertekan atau bagaimana, atau mungkin dia terprovokasi atau memang sengaja memprovokasi, kan saya nggak ngerti juga gitu. Artinya kejadian itu spontan dan itulah akhirnya ya kalau saya pikir ini penganiayaan yang berbuah manis buat tim Garuda Muda lah kan gitu. Walaupun Bapak harus jadi korban dulu. Iya, saya harus jadi korban dulu sesuai dengan ini saya. Saya selalu kasih motivasi anak-anak itu ya harus rela berkorban, jangan kan kok keringat, darah pun ya harus dikorbankan gitu. Ya rupanya saya yang kena. Berdarah tuh Pak ya? Berdarah ya. Enggak apa-apa lah. Oh. Bener-bener berjuang buat bangsa nih baru nih namanya nih. Saat itu Pak, apa sih yang di benak Bapak sampai kan kondisi kita 3-2, pertandingan pun masih ada 15 menit selanjutnya kan Pak, belum selesai. Ya di situ Bapak sebagai manajer juga masih punya tanggung jawab moral untuk mengangkat motivasi teman-teman supaya tidak kecolongan lagi. Dan Bapak udah kelingan di situ kan, gimana tuh Pak? Apa yang di benak Bapak saat itu Pak? Ya karena begini, ketika saya posisi 2-2 itu terus saya kondisi habis kena pukul itu kan keliangan ya. Saya cuma berpikir saya harus duduk dulu supaya saya tenang gitu kan. Saya duduk di bench itu supaya saya tenang, supaya bisa normal. Setelah itu agak normal sedikit enak, terus kan peluit panjang tuh istirahat kan 90 menit kan. Akhirnya anak-anak juga datang ke pinggir itu. Saya lihat juga anak-anak lagi down bener, itu betul. Ya ada yang nangis, ada yang tertunduk kan, itu beban buat saya gitu kan. Itu pada saat itulah kita sama-sama, ya saya, ya Coach Indra, ya semuanya pokoknya para pelatih semuanya, termasuk pemain cadangan juga sebagian juga ngasih motivasi yang lain supaya kita kembali bangkit dan kita harus betul-betul bisa gitu. Nah disitulah saya harus berpikir, saya harus benar-benar kasih motivasi yang lebih ke anak-anak. Alhamdulillah ketika situasi yang seperti itu ya kita bisa bisa lanjut dan hasilnya cukup baik. Kalau boleh tahu Pak, kata-kata apa yang disampaikan oleh Bapak ke pemain Pak? Saya akan kasih bonus bukan? Kalau yang kemarin jujur aja, saya nggak ada yang miming itu ya Pak? Saya sudah sampaikan dari kita pertandingan awal sampai dengan final, saya bonus itu adalah nomor 2. Saya bilang gitu. Kalian berhak mendapatkan bonus, tapi jangan jadikan bonus itu sebagai tujuan utama. Yang harus kalian jadikan tujuan satu adalah mengharumkan nama bangsa. Hanya itu. Jadi saya ketika posisi 2-2, saya benar-benar tekan anak-anak, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sudah 32 tahun lamanya, sudah saya pokoknya benar-benar keras lah saya memberikan motivasi ke anak-anak, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tapi saat itu saya sempat lihat di momen itu Pak, Bapak sempat ditunjuk oleh wasit ya? Itu mau di kartu merah atau gimana Pak? Oh gini, jadi ceritanya kayaknya wasit itu bingung nyari orang siapa yang terlibat perkelahian. Yang terlibat itu. Jadi yang dicari itu sebenarnya Tegar itu. Oh, yang terkapar. Ya, yang terkapar itu. Kan Tegar nggak ada itu. Nggak ada ya. Dia sudah masuk dulu ke ke ruang ganti. Kalau nggak ruang ganti ke ini klinik kalau klinik nggak ya, salah. Ada klinik kesehatan kan. Kayaknya ke situ. Akhirnya dicari kan, bingung siapa nih. Cari yang agak sama gemuknya, tingginya, gundulnya, ya sehari kan, akhirnya sehari
Cet ya, kenalan dia sehari. Kasian juga saya. Padahal bukan sehari betul. Bukan, sehari nggak tahu apa-apa itu. Ya itu kan itu tadi karena kan memang spontan, bingung kan. Iya. Mana nih kan sama-sama gemuk Iya, tuh. betul, gemuk Sama-sama tinggi. gemuk tinggi. Bedanya kacamata padahal ya, kan. itu. Sempat nunjuk bapak juga gitu ya. Kayak mungkin nunjuk di band kan mungkin. Iya, nunjuk di band. Terus si Arinya bukan. Kan itu apa namanya referee cadangan Iya, yang referee ini cadangan, kan. betul, Ya, betul. itu. Lucu lah pokoknya. Lucu lah ya pokoknya. Sampai Pak Eto tuh turun juga kan Pak Iya, tuh. Pak itu turun. Ya, Pak itu turun apa kasih motivasi juga kali. Udah Pak Marji, ini aja apa tenang. Ayo semuanya kita ini. Ya Pak, siapa? Aduh, itu deh benar-benar kacau ya Pak ya. Dan kabarnya nih Pak ya, keesokan harinya itu salah satu official dari Thailand menyambangi Bapak ya untuk minta maaf ya, betul? Ya, Pak? jadi Cerita, Pak. Saya ada di situ sih Pak, jadi pengen nanya juga. ya, saya juga nggak tahu tuh tiba-tiba kan kita lagi makan tuh, Ya. kita lagi sarapan pagi kan, tiba-tiba kok apa namanya dia datang gitu, dia datang ya saya bersyukur gitu, artinya Sempet nangis-nangis ya Pak ya? ya sempat nangis dia juga minta maaf atas kekilafan kemarin karena spontan lah itu, karena spontan dia emosi sehingga dia mukul itu, ya sudah no problem, nggak ada masalah, udah namanya sepak bola itu kan. Tapi dia mengaku ya, dia yang mukul Bapak? Iya, dia cerita. Dia mukul. Sambil ini. Ya, dia minta maaf lah. Dia minta maaf ya. Alhamdulillah ya, akhirnya maksudnya ketemu dan bisa minta maaf langsung, walaupun memang federasinya agak telat ya Pak ya? Federasi Thailand. Federasi. Tapi ya alhamdulillah lah federasi juga sudah menyampaikan maaf. Itu udah sangat bagus lah. Fair lah itu. Ya alhamdulillah, dan langsung nyambangin langsung gitu kan. Ya. Dan tapi di balik itu nih pemirsa, ternyata Pak Marji ini habis kejadian itu membawa berkah juga tersendiri ya Pak ya. Saya jadi saksinya nih. Iya. Sama di Kamboja nih, tiba-tiba keluar hotel aja udah ada yang ngajak foto. Di lobi udah ada yang ngajak foto. Iya. Sampai ke bandara. Sampai ke bandara Petugas bandara nih pada foto Pak Marji. Pemain nggak laku. Pemain nggak laku, jadi saya ini yang ini ada saksinya nih. Jadi ceritain Pak gimana Pak? Jadi saya juga kaget tuh. Ini cerita kalau di hotel, masuk hotel kan udah banyak tuh yang minta foto saya ini, viral ini, ya udah banyak lah itu. Sampai bandara turun dari base, itu tiba-tiba banyak tuh, apa namanya kan banyak tuh, ini kan LO yang minta foto ke saya, terus masuk ini ada orang Brunei minta foto, ada orang Malaysia minta foto, orang Kamboja lagi minta foto, kita lagi apa namanya mau masuk, petugas imigrasi semua minta foto, bukan ke bintangnya, malah saya. Padahal di situ ada Kurniawan, ada pemainnya yang pemain semuanya, ada Marcelino, Sananta, ada Coach Indra, kacau dah pokoknya. Sampai istri bengong ya Pak? Iya bingung juga sama istri saya loh. Ini kok malah suami saya yang di ini. Aduh, sempet tanya sama yang pada minta foto tuh. Ya, karena viral itu katanya gitu. Karena viral itu. Karena Bapak ini dibanting kata gitu ya? Iya, dibanting ya. Karena dibanting itu tadi, dia bilang dibanting gitu. Jadi viral di negara lain. Ya. Kalau boleh tahu negara mana aja tuh Pak yang minta foto Pak? Kemarin Brunei, Malaysia. Brunei ada juga ya? Ya, ada Brunei, ada penumpang Brunei berapa orang itu. Luar biasa ya. Saya udah angkat beritanya juga Pak, makanya ada beritanya. Lucu deh. Sampai ke Indonesia ada juga Pak? Banyak. Di kantor? Apalagi di kantor saya begitu hari Senin ya. Hari Senin saya ke kantor, itu banyak yang saya masuk kantor udah banyak yang minta foto. Waduh, luar biasa. Kayaknya follower naik nih Pak ya? Gak lah, mana saya ada IG. Ibu nggak ada IG? Oh, saya nggak ada IG. Wah, ini kalau ada IG ini naik langsung nih. Yud bikin aja. Saya aja apa namanya berbuat itu kan karena nothing tulus aja. Iya. Tapi nggak ada undangan ini Pak, undangan main iklan gitu atau apa? Enggak lah. Di acara-acara TV ya, gitu. Ini jujur aja kalau saya nggak dapat tugas dari PSSI saya juga nggak berangkat. Iya. Aduh. Biasanya kan gitu Pak, kalau pemain atau ini kan viral, terkenal, nah, diundang lah tuh ke acara TV segala macam. Oh, gitu. banyak kali, bener, banyak kali. Banyak serius Pak? Banyak, bener serius, banyak. Bener. Tapi kenapa? Enggak. Saya kembali lagi, saya mendedikasikan diri saya itu bukan untuk cari ketenaran, tetapi saya hanya ingin berbuat, ya saya ini kan nggak ada cuman
setitik debu aja sebenarnya untuk berbuat membantu federasi dan membuat baik sepak bola lah. Itu aja. Kalau saya apa katanya Pak Ketua Umum, perintahnya kayak apa ya saya jalanin. Teman-teman EXO perintahnya tak jalani gitu aja. Tapi kalau boleh tahu istri sendiri tanggapannya gimana, Pak? Undangan banyak di mana-mana, banyak minta foto. Harusnya lagi jalan berdua tiba-tiba banyak foto. Ya ketawa aja, senyum aja ini. Ketawa aja. Selalu digojloki. Gimana? Papa ini jadi sekarang terkenal. Nggak enak orang terkenal itu. Pasti banyak yang WhatsApp, banyak yang ini. Banyak banget. Ribuan itu dia saya. Sampai sekarang balesi belum semuanya selesai. Pantesan saya WhatsApp-nya ke-skip ya Pak, banyak ya Pak. Iya, saya mohon maaf banyak kali. Iya. Pak, tapi ya berbuah dari perjuangan Bapak sampai ya dan tim lah ya dengan teman-teman juga di Timnas, paling nggak pengorbanan Bapak yang kemarin sampai harus berdarah-darah ya. Bener berarti ya perjuangan itu emang harus mengorbankan darah juga Pak ya. Akhirnya 32 tahun terbayar, dapat emas Pak kita akhirnya alhamdulillah. Ya. Dan semua masyarakat Indonesia pun juga senang. Ya. Mungkin pelajaran yang Bapak dapat dari SEA Games kali ini apa sih Pak? Ya, jadi kalau mau berprestasi semua itu harus by proses yang baik. Kalau semua itu by proses yang baik, tentu hasilnya akan baik. Dan tentu yang harus menjadi catatan adalah keikhlasan. Kalau kita niatnya tidak ikhlas, niatnya kita ingin ada sesuatu atau kepingin sesuatu, saya yakin pasti Yang Maha Kuasa juga tidak memberikan kemudahan, itu saya yakini. Maka kemarin itu kebetulan kita berada di tengah-tengah tim yang solid, tim yang kompak. Dari mulai Ketua Umum memberikan arahan setiap saat itu ke saya juga mungkin kepada Coach Indra juga sama, tapi mungkin lebih banyak ke saya karena beliau sering telepon, tanya perkembangan dan juga langkah-langkah apa, termasuk antisipasi lain-lain apa kaitannya dengan persiapan anak-anak sampai dengan pertandingan, sampai dengan soal mafia-mafia, beliau betul-betul concern betul. Sehingga saya berterima kasih berada di tim yang baik lah. Kalau kita di tengah-tengah orang baik kan insya Allah kita pasti akan baik kan gitu. Jadi itu adalah bagian dari kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Contoh seperti yang kita ada di sana, dari sisi kemudahan kita sangat diberikan kemudahan, lapangan latihan diberikan kemudahan. Tempat yang bagus ya Pak. Paling bagus. Kalau menurut kita ya paling bagus dan memang diakui paling bagus lah. Itu ada pengaruhnya dari Simon juga Pak? Kan kemarin ada pelatih Simon McManamy ya? Kalau itu sih saya yakin karena Pak Ketua Umum, Ketua KOI dan CDM yang mengkomunikasikan lah. Kebetulan kalau Kak Simon kan memang ada di sana. Ada di sana ya. Itu. Jadi kemudahan tentu kan membuat rasa nyaman dan enak lah kita. Betul. Itu. Terus juga tim pelatih yang boleh dikatakan Coach Indra bersama tim pelatih itu kan legend-legendnya kita lah. Dan orang yang memang mempunyai mental yang baik dan orang-orang baik lah gitu. Sehingga ya mudah gitu. Terus anak-anak juga begitu pada saat seleksi yang penguatan mental termasuk indisipliner yang termasuk disiplin. Pak Kapolri juga berpesan kepada saya untuk dijaga, dikuatkan mentalnya dan juga disiplin terutama tolong diperhatikan dan kita juga jalankan ketika TC anak-anak tidak baik, ada yang indisipliner ya kita coret. Seperti itu, ada yang mental tidak baik kita coret. Sehingga yang kita bawa 20 pemain itu adalah memang pemain-pemain yang statusnya ya ada yang bintang dan tidak ada yang bintang, artinya semua sama, semua rata dan semua bisa dimainkan dan hasilnya semua baik gitu. Baik ya. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Oh, itu dia salah satu pelajaran mungkin yang bisa didapat ataupun diambil di SEA Games kemarin ya. Dia perjuangan, ya kerja keras pasti akan menuai hasil ya Pak ya. Ya, betul. Pak, tapi ngomong-ngomong ini hasil ini kan udah untuk timnas kedua kalinya ya Pak ya. Ada pengaruh nggak sih Pak dengan prestasi ataupun maksudnya karir Bapak di kesatuan itu Pak? Kalau saya itu begini ya, saya dari awal dulu diminta untuk menjadi manajer timnas itu kan atas seizin pimpinan, atas seizin institusi Polri. Dalam hal ini adalah Pak Kapolri langsung. Karena kan federasi pasti akan berkirim surat atau bersurat dan meminta kepada Pak Kapolri kan. Nah, artinya dari situ kan saya menjalankan amanah ini kan mewakili institusi Polri. Secara otomatis berarti apa
yang saya dapatkan ya saya kembalikan lagi ke Polri gitu. Iya. Kalau kaitannya dengan soal karir dan lain sebagainya, saya ini mohon maaf, saya ini dari Bintara. Saya ini jadi polisi itu dari pangkat sersan. Iya, iya. Jadi dengan saya saat sekarang ini sudah kombes saja, saya sudah sangat bersyukur dan saya sudah luar biasa lah ini. Sudah menurut saya sudah sangat melebihi lah gitu. Sangat melebihi, Kalau ya. saya nggak jadi polisi mau jadi apa saya? Di kampung kan? Iya, iya, Nah, iya. jadi artinya karir yang saya dapat saat sekarang ini itu saya sudah sangat berterima kasih dan apapun yang diberikan oleh institusi saya, oleh yang maha kuasa kepada saya dan keluarga itu saya syukuri. Tapi masih punya target Pak untuk di institusi Pak? Masih ada target mungkin yang ingin dicapai atau Pak? Ya kalau orang berkarir itu kan semuanya kan kepingin apa namanya semuanya ibaratnya kayak naik tangga gitu Iya, kan. iya, iya. Ya semuanya kan pasti siapa yang tidak ya. Iya, betul. Itu namanya bohong kalau enggak Kalau kan. enggak, betul, Pak. Nah tapi kan semua kembali lagi, semua kembali kepada yang maha kuasa dan semua kembali kepada institusi gitu. Kalau saya begitu, saya tidak pernah mikir berat-berat dalam berkarir itu. Saya mencoba menjalani dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dikasih tugas dan Siap. tanggung jawab, oh saya harus Siap. saya nggak mau malu saya kalau nggak Iya berhasil dong. gitu. Iya, iya. Makanya kan dimanapun saya bertugas, saya akan totalitas dan loyalitas saya nomor satu. Harus bagaimana caranya sukses lah gitu. Karena kalau nggak sukses kan malu kita. Iya betul Pak. Itu aja. Tapi balik sedikit Pak ke kejadian yang tadi Pak, kejadian yang di timnas itu yang membuat Bapak viral. Ini waktu pasca kejadian, institusi Bapak atau teman-teman Bapak di kerjaan nih, gimana tanggapannya Pak? Mau Wah. balas dendam atau gimana? Yang banyak malah, Mas sampai ini kenapa nggak mau balas ya? Gitu. 100%. Rata-rata ngomongnya begitu, Begitu, malah teman-teman saya yang di Brimob bilang begitu. Mas, mana coba kalau ada saya turun Mas saya, gitu, saya serang dia. Wah, itu. Jadi teman Pasti panas dong ya. Iya Pasti kan. Saya senyum aja. Aduh, sampai ini ya. Namanya sepak bola itu kan 90 menit plus sekian. Iya, Ya iya. itu panasnya di situ aja kenapa kita harus pukul-pukulan gitu. Kalau saya dipukul ya sudah enggak apa-apa lah. Namanya juga itu kan kalau menurut saya bagian daripada strategi, entah itu strateginya sana atau mungkin karena kalah dia emosi kan, Ya, nggak tahu juga, betul, makanya ya kita senyum saja lah kan gitu. kecuali Ya. kalau kejadiannya di luar stadion, dia beda pukul cerita. saya tak laporin kan Ah, gitu. betul, beda cerita. Iya, Betul, beda betul. cerita. Kalau Ya, di ya, ya. kalau di dalam stadion ya sudahlah, saya juga udah Ya, selesai itu karena- selesai kok. Apalagi kemarin menang. Betul. Sakitnya udah gak kerasa tuh. Kalau kalah gimana Pak? Hah? Kalau kalah Ya gimana? paling ya cuman mesengut aja kan. Tapi emang bener sih ya. Kalau menang tuh udah lah. Apa aja tuh enak ya Pak? Enak, iya. Sakit pun gak berasa Pak. Gak berasa, Nggak bener. berasa, iya, Saya betul. kerasa sakit 2 hari baru kerasa saya. 2 hari ya? Pas di Iya, pesawat bener. baru berasa Pak? Setelah balik nyampe di Jakarta sampai rumah malam itu baru kerasa, tidur nggak bisa, sakit rasanya. Aduh ampun dah. Kok bisa gitu ya? Iya. Itu memang apa ya? Imun itu ternyata mengalahkan segala-galanya. Berarti betul ya Pak, bener imun tuh mengalahkan segala-galanya. dah. Iya. Faktor-faktor yang mengangkat imun tuh penting ya Pak ya? Penting makanya. Kacau itu. Mendadak terkenal, terus tiba-tiba disambut oleh ribuan masyarakat Ya, dari ya. bandara sampai ke hotel, itu Ya. kan luar biasa banget ya Pak. Dan Betul. mungkin itu ngalahin apa ya, rasa sakit ya Pak jadi. Ya itu tadi, jadi saya itu jujurnya sakitnya setelah sampai, itu kan saya nggak ke hotel tuh, saya begitu nyampe, terus ke hotel kan, Hotel sebentar. Nah, saya pulang, rupanya nggak bisa tidur tuh, sakit, cerucut, aduh ampun dah, terus paginya apa namanya, Periksa. konvoi kan, Oh iya, konvoi, ya itu, ya tapi ya adalah Pengalaman luar biasa ya Pak. lah itu. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Dan saya mengakui ya, perlu diakuin mungkin ya, banyak juga mengakui tim nasional Indonesia SEA Games di tahun ini adalah tim yang terbaik yang pernah ada Pak, saya bilang. Dari pemain, dari official dan tim pelatih juga sangat luar biasa. Mereka kan generasinya Primavera juga. Ya. Terus juga dipegang oleh Bapak yang sebagai manajer yang pernah membawa timnas U22 juga juara di AFF di kota yang sama juga, Iya, di negara yang sama, dan ini menarik sekali Pak. Dan sebetulnya kita pengen tahu apa sih Pak rahasianya Pak yang Bapak berikan kepada tim, suntikan seperti apa sih yang Bapak berikan selama berjalannya SEA Games Ya. di sana Pak? Jadi begini, kita ini sebenarnya kan mendasari evaluasi ya. Iya. Kan saya membawa timnas yang kemarin waktu SEA Games, Hmm. yang SEA Games tahun 2019 ya, Ya, yang 2019. kita final lawan Vietnam kalah. Kan saya manajer sama Coach Indra Safri. Iya.
Jadi Itu di Filipina ya benar. di Filipina, Saya kesana di Filipina, dulu. ya. Kita kalah sama Vietnam Ya, kan. Evan yang- Dimas cedera ya Pak? Ya, Evan Dimas cedera. Itu adalah bagian daripada evaluasi. Kenapa? Ketika itu saya masih ingat betul, ketika final kita itu tidak maksimal. Maksudnya saya sendiri tidak menggebu-gebu kasih motivasi ke anak-anak. Oke. Ya, terus saya melihat terlalu banyak campur tangan orang gitu, Oke. sehingga saya masih benar-benar masih terekod di otak saya, masih terekod betul, maka itu saya perbaiki betul. Kalau yang final ya, Iya. karena satu waktu itu motivasinya tidak menggebu-gebu, terus kita tidak jaga anak dengan benar-benar. Kalau kemarin itu saya benar-benar saya jaga betul anak-anak. Betul-betul saya jaga, saya kasih motivasi itu benar-benar kenceng lah gitu. Sehingga antara kita menjaga pengaruh-pengaruh dari luar dan juga menjaga hal yang tidak kita inginkan dari mafia dan lain sebagainya, itu pure bareng-bareng kita kerjakan. Oke. Kita kerjakan, terus sebelum pertandingan juga berbeda dengan waktu SEA Games final lawan Vietnam. Kita tayangin dulu flashback. Pertandingan. Ya, jadi prosesnya anak-anak direkrut Ya. dari seleksi pertama, kedua, ketiga sampai pemilihan 20 pemain itu semua disetelkan videonya. Oke. Disetelkan semua video, terus kita dikasih lagu-lagu yang benar-benar patriotik ya, mental kejuangan yang kuat. Ya. Nah, itu benar-benar rupanya ada hasilnya gitu. Oke. Nah, itu adalah bagian daripada bagusnya tim yang saat sekarang ini di bawah head coach, di bawah coach Indra Safri yang ini memang luar biasa. Artinya sentuhan-sentuhan itu belum pernah kita kerjakan dan itu kita kerjakan. Ditambah ada 2 psikolog yang memang didatangkan oleh Pak Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Ya. Itulah yang bisa membantu kita, terutama saya karena memang menguatkan mental itu adalah bagian dari tugas saya. Ya. Sehingga kita bisa tahu si A, si B, si C kalau memang itu mentalnya turun secara otomatis kita bicara dengan tim psikolog, nanti dia yang akan bicara empat mata dengan pemain. Ada bicara pakai tulisan, ada bicara pakai sentuhan, dan ada sentuhan itu maksudnya dengan gerakan, ada juga dengan ucapan, sehingga pas lah gitu, pas, kompak, bener kompak, di tim itu kompak, dan di dalam itu ibaratnya enak lah gitu, kerjasamanya enak. Gitu. Emang sempat ada yang down Pak kemarin Pak? Ada 1-2 kan ada. Kalau boleh Ada. siapa Pak? Contoh kan bisa dilihat tuh. Iya. Pertama pertandingan lawan Filipina siapa yang down, kan tahu tuh, kan kelihatan. Terus habis itu kan ada 1-2 orang yang down. Terus pertandingan kedua ada juga, yang ketiga ada juga, kan itu semua harus kita sentuh. Gitu. Harus kita sentuh. Kalau boleh tahu siapa Pak waktu itu Pak? Yang Ada akhirnya, lah, kan bisa, biar kita tahu jadi ternyata dia bangkit lagi kemarin, sempat perjuangan luar biasa gitu Pak. Ya saya tidak perlu sampaikan lah, ada lah, banyak. Bukan 1-2 orang, banyak. Ada. Tapi itu normal sebagai pemain sih Pak. Ya itu normal. Tetapi bagaimana cara balikinnya itu ya, yang perlu sekarang ada orang profesional ya Pak. yang menjadikan konsistensi kita ke depan adalah membalikkan keadaan itu. Iya. Selama ini tidak pernah kita lakukan. Selama ini yang ada kita press bukan malah bagus, malah turun. Betul. Sentuhan itu tadi, psikologis tadi Iya. itu tidak dilakukan. Yang kemarin dilakukan. Jadi Iya. menurut saya jangan terus kita mencibir bahwa apa yang dilakukan sepak bola kok pakai psikolog. Wah, Iya. itu sebenarnya tidak boleh gitu. Karena bangsa kita, anak-anak kita ini kan boleh dikatakan belum dikatakan pemain yang betul-betul pemain kayak di luar gitu kan. Iya. Memang dia benar-benar sudah mentalnya betul mental tangguh lah, itu mental petarung lah. Kita kan enggak, masih naik turun. Maka itu yang kita jaga adalah konsistensi. Ya. Bagaimana untuk bisa menjaga itu? Kita lihat siapa yang lagi turun, sentuh hatinya supaya naik. Itu salah satunya Pak. Ya itu salah satu yang jadi kunci lah kalau menurut saya. Jadi kunci itu. Pak tadi menarik sedikit boleh ya Pak? Kita Boleh. flashback ke 2019 yang final di Vietnam Pak ya waktu itu ya? Bukan di Filipina. Filipina melawan Vietnam ya Iya. Pak? Tadi Bapak bilang sempat ada campur tangan dari luar tuh, maksudnya gimana Pak? Terlalu banyak gitu, terlalu banyak Di luar official gitu Pak? Iya, terlalu banyak official yang campur tangan. Aduh sudah deh, saya tidak perlu ungkapin deh, terlalu banyak gitu. Makanya kemarin itu benar-benar nggak boleh, kemarin nggak ada, bener pure. Bener-bener hanya official namanya tim. Pak, ini saya Yang selalu ada di list ya, Pak? Iya,
tahu sendirian, Pak Ketua Umum saja dia datang hanya sekali, ya toh, pada saat semifinal, ya toh. Terus mau final ngajak makan. Udah itu aja. Itu aja. Dan itu memang pas. Oke. Jadi Kehadirannya pimpinan, kehadirannya presiden kita PSSI itu itu jangan malah membuat anak-anak down. Jadi gitu. beban malah jadi down. Beban, malah enggak gitu. Itu tuh cara bagus beliau. Ya mungkin karena beliau memang sudah pengalaman ya sehingga itu memang ya tangan dinginnya beliau lah. Jadi datang saat semifinal aja sama sebelum final ngajak makan aja udah itu. Iya, semifinal kan datang tuh lawan Vietnam. Sebelum datang di ruang makan tuh ngasih motivasi. Setelah itu kan kita lolos tuh. Nggak ditemuin lagi? Enggak, ngajak makan paginya. Siangnya ngajak makan. Udah beliau datang kasih ini, pokoknya saya nggak mau kasih beban kamu. Udah nanti kita ketemu kalau final. Kalau sudah juara. Gitu. Gitu. Itu pesannya gitu aja. Iya, jangan kamu jadikan beban. Nah, iya, gitu aja. Oke, Pak. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Dan yang saya tahu ini kemarin juga Bapak sempat memberikan aturan-aturan ketat ya, Pak ya. Iya. Di selama SEA Games. Kalau boleh tahu aturan seperti apa sih, Pak, yang diterapkan dulu, Pak? Salah satu evaluasi. Dan kenapa gitu, Pak? Ya, salah satu evaluasinya adalah soal main medsos. Karena kita belajar dari pengalaman. Pengalaman yang sudah anak-anak seusia ini, ketika dia final, euforia. Betul. Ya kan? Sudah pernah terjadi kan? Betul. Yang terjadi apa? Ditekuk 4-1 atau berapa tuh? Sama Thailand juga kan? Nah, sama kan? Nah, di sebelumnya dulu juga sama itu. Euforia seperti itu. Maka saya bilang kemarin, saya melakukan aturan ketat. Tidak ada para pemain official main medsos. Kalau sampai ada pemain main medsos, ketahuan, saya denda nanti. Itu salah satunya, Pak? Iya, salah satunya itu. Dan saya kontrol betul. Ada, kalau sampai ada ya saya denda betul gitu. Dan itu kan maksud saya apa? Maksud saya supaya dia fokus. Betul. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Fokus betul apa yang dia akan hadapi gitu. Sehingga ya betul-betul dia bermain itu ya fokus karena memang tidak boleh berpikir lain-lain gitu. Kalau dendanya dalam bentuk apa, Pak? Ya itu punishment gitu. Ya punishment itu ini saya tidak perlu disampaikan. Oke. Tapi saya lihat memang dulu kemarin pas di Kamboja itu kan kebetulan satu hotel juga nih. Melihat tuh benar-benar kompak. Jamnya makan pagi ya semua bareng datang. Semua bareng nggak ada. Makan siang juga nggak ada yang telat ataupun nggak datang gitu ya, Pak. Kalau telat ya otomatis langsung disorai. Push up, Pak? Iya. Saya belum lihat momen itu tuh, Pak, kemarin. Push up. Ada nggak kemarin? Ada. Ada ya? Ada. Tapi menjelang semifinal tuh udah mulai pada disiplin karena saya nggak lihat sama sekali tuh, Pak. Ada waktu penyisian. Penyisian ya, berarti penyisian ya? Ada. Tapi berarti, ya enggak hanya sekali aja. Iya. Ya berarti kan tracknya bagus, meningkat ketika itu menjelang partai-partai penting justru tidak ada yang tidak disiplin lagi. Ada. Semuanya memang kompak lah. Kompak lah ya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dikit dong. Pak, ini kemarin saya sempat jadi saksi juga nih, Pak. Ya. Melihat ritual timnas, Pak. Ini nggak tahu sih, saya pengen nanya. Waktu itu saya belum sempat wawancara, belum sempat nanya juga. Jadi sebelum final itu juga membuat saya, ini apa ya maksudnya? Apa yang kita mau juara kali ya? Apa gimana? Saya pikir gitu. Ini jadi ada ritual pagi-pagi setelah sarapan itu ngelilingin hotel, jalan. Gue ngikutin juga tuh. Gue tanya sama media officer kan Mas Bandung, Dung, ini ngapain? Ini ritual aja tiap pagi pasti ngelilingin hotel. Maksudnya ngapain dong? Nggak apa-apa, nggak tahu, tanya aja sama coach gitu. Nah itu saya masih ganjal sampai sekarang, Pak. Ini Bapak sebagai manajer mungkin bisa jelasin, Pak. Itu apa, Pak, maksudnya, Pak? Dan emang dilakukan tiap hari atau gimana? Iya. Jadi itu kita lakukan ketika kita mau bertanding. Jadi kalau kita sorenya atau malamnya kita mau bertanding, pagi pasti kita jalan dulu. Habis sarapan. Kita jalan. Keliling. Tujuannya untuk apa sih? Supaya refresh anak-anak, tidak tegang. Dia tegang refresh ya. Sambil menyapa para petugas ataupun petugas-petugas di hotel ya, Pak ya. Ya intinya pokoknya kalau selama ini anak di kamar aja kan, kita kasih kesempatan untuk muter hotel. Walaupun cuma hanya ngeliat-liat kanan kiri ya, Pak ya. Cuma guyon gitu aja. Itu ide dari siapa, Pak? Yes, kita semua lah itu. Oke.
dari tim, Ya tim semuanya, pelatih dan official. semuanya kalau itu tim kepelatihan ya di bawah Coach Indra Safri. Iya, iya, iya. Semuanya situ. Oh, ya baru tahu saya itu akhirnya. Saya ngikut juga kan ngelihat nih ngapain ya keliling-keliling. Iya. Saya mikir apa ini habis makan harus biar turun gitu. Enggak Ya, ya salah Itu satu salah satu juga? itu. Salah satu juga itu. Salah satu itu juga ya Pak ya. Oke, ya. Itu jadi kejawab tuh Mitra Olahraga. Banyak yang nanya juga. Kemarin kan Iya, sempat iya, saya naikin iya. beritanya Pak. Iya, iya. Ritual keliling hotel. Iya, Apa iya, nih? iya. Oh ternyata itu jawabannya. Iya, iya. Dan alhamdulillah berhasil gitu Iya, ya Pak ya. iya. Bukan mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang kayak gitu, enggak. Tapi emang ada arti tersendiri lah ya buat Iya. buat merefresh para pemain yang biasanya di kamar dan ini boleh keliling-keliling. Terus juga ya kan habis sarapan, logikanya nggak boleh langsung ke kamar tidur ya Pak ya. Betul. Itu Pak ya. Nah, oke Pak, kalau bisa dibilang nih Pak, Bapak kan udah sukses ya di timnas yang tadi saya bilang. Kamboja dan Indra Safri. Dua nama ini melekat dengan Bapak dan sukses bareng, Pak. Iya. Dua nama ini udah Iya. satu tempat, satu nama orang. Nah, Iya. ini kalau arti sendiri buat Bapak apa sih, Pak? Arti Kamboja dan Indra Safri, Pak, buat Bapak? Saya tuh emang sepakat sama Coach Indra. Ketika kita dipercaya, lu sepakat saya sama Coach. Iya. Nanti bisa ditanya sama Coach Indra. Kita udah sepakat sama Coach Indra, Coach, kalau Coach dipercaya bawa tim, kita harus sama. Gitu. Oh iya Pak, saya kalau dipercaya, saya pasti ajak Pak Marji. Saya masih ragu-ragu kalau sama orang lain gitu. Oh gitu. Tanya aja. Oh gitu ya. ada kontrak tersendiri ya berarti ya? Saya tidak perjanjian begini, gini. Orang pelatih dan manajer itu kan harus satu visi. Iya. Dan satu tujuan. Oke. Jadi dari samping itu juga tangannya kan harus sama-sama nih. Kan gitu kan? Iya. Jadi kalau pelatih sama manajer itu tidak satu, Iya. ada sedikit saja itu persoalan sedikit Perbedaan. aja, perbedaan sedikit aja, itu akan berpengaruh ke tim. Oke. Makanya saya pribadinya Coach Indra, saya benar-benar tahu dan saya meyakini Coach Indra orang baik. Sebaliknya juga demikian. Oke. Coach Indra juga gitu. Makanya boleh pelatih yang ada asistennya Coach Indra ganti-ganti, tapi pasti Coach Indra Manajer ganti nggak? saya. Berarti Asian Games lanjut, Pak? Ya, saya belum tahu. Saya belum tahu. Kabarnya Coach Indra juga, Pak? Ya, mudah-mudahan dan kalaupun misalkan nanti saya tidak ditunjuk ada orang lain, ya saya malah seneng lah kan gitu. Artinya saya sudah berupaya untuk mengantarkan Indonesia bisa membawa emas untuk SEA Games kan gitu. Kalau Asian Games kan ya kita tahu lah targetnya kan pasti nggak muluk-muluk kan gitu. Betul, nggak muluk-muluk. Gede. Tapi kan Bapak nih udah juara Liga 1 udah Ya. bersama Bayangkara waktu itu. Saya saksinya juga Pak Ya, di ya. Madura dulu Pak. Ya, Saya ya, ikut. ya. Terus kedua, oh berarti ada saya juga Pak nih Pak. Ya. AFF U22 Ya. Kamboja Ya. itu menang juga Ya. juara dan sekarang SEA Games. Iya, iya. Next apa Pak targetnya Pak selanjutnya yang Bapak ingin capai bersama timnas mungkin Pak? Nggak ada. Ada impian nggak Pak? Senior mungkin? Ya tergantung federasi aja, nugaskan saya apa tidak gitu. Oh. Tergantung federasi. Nggak ada impian gitu Pak maksudnya. Saya sih setelah ini kayaknya pengennya coba bawa timnas senior nih. Saya kembali lagi, saya bekerja ini kan satu mendasari surat perintah. Tergantung pimpinan saya, institusi saya nugaskan apa tidak, itu aja. Kalau institusi saya nugaskan ke senior misalkan, ya saya harus jalankan. Kemarin kan saya dikasih tugas sama institusi juga Ya. yang kualifikasi Betul. Kuwait yang kita lolos itu Ya. kan juga saya juga yang bawa. Oke. Itu lolos tuh sukses tuh Pak. Ya terus U20 yang penyisian di ini yang di Surabaya Iya, kan saya juga. Bapak juga ya. Walaupun akhirnya kita tidak lolos kan, Jelas, betul. yang di Uzbekistan. Iya. Oh Uzbekistan bukan saya tuh. Uzbek yang Uzbekistan Mas Hendri. Oh iya Pak. Ya yang saya, tapi saya tetap ikut mendampingi. dalam tim. Ya. Ikut, iya, saya tahu. Ya, Ya, banyak juga Pak ya berarti yang Bapak dampingi terbilang sukses lah ya Pak ya. ya bukan saya sebenarnya. Iya. Yang buat sukses itu anak-anak. Iya Kalau saya sih. ini Nggak, bagian terkecil di situ. Secara tidak langsung gitu Pak. Ya, ya. Tapi kapok nggak sih Pak jadi manajer Pak? Kan kemarin berkorban, ya, mungkin pengalaman pertama ya jadi manajer kena pukul. Ya, bener.
Pertama dan mudah-mudahan jangan lagi deh. Jangan lagi deh. Kapok nggak Pak? Kapok, sakit. Bukan Tapi apa. jadi manajernya nggak kapok kan? Oh enggak. Kalau Enggak itu tantangan tugas kalau saya. Tantangan tugas ya Pak. Ya mudah-mudahan kita masih pengen lihat lagi Pak. Bapak ada di manajer timnas, di jajaran timnas. Paling nggak Piala Asia Pak sebentar lagi Pak. Ya. Senior. Ya, Mudah-mudahan ya senior. Pak. Ya tergantung apa namanya Pak Ketua Umum, teman-teman PSSI dan juga apa namanya penugasan dari institusi saya. Kalaupun misalkan dari teman-teman PSSI dari Ketua Umum berkirim surat ke institusi saya, terus saya tidak dikasih ada yang lebih baik, ya saya nggak bisa juga kan. Iya sih. Kan ini tidak bisa dipisahkan karena Iya, saya kan memang ditugaskan tuh karena institusi saya. Gitu. Nih Pak, kalau pahit manisnya menjadi manajer timnas apa sih Pak? Kita pengen tahu juga Pak. Tidak, kalau saya bilang ya, Kalau saya bilang yang ada hanya kebanggaan. kebanggaan, Kebanggaan. nggak ada rasa pahit ya Pak? Kalau sudah bicara kebanggaan, jangan bicara pahit. Kebanggaan ini untuk satu, untuk bangsa negara. Yang kedua, untuk institusi saya. Yang ketiga, untuk federasi. Yang keempat, untuk keluarga. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nggak ada rasa pahit, adanya rasa kebanggaan. Iya. Kebanggaan mengalahkan rasa pahit. Iya, Wah. betul. Ya. Luar biasa Pak Marji, dan ini hampir pertanyaan terakhir Pak. Ini Ya. Bapak kan saat ini menjabat sebagai Esko ya Pak? Ya, let's go. Kalau nggak salah ketua Betan juga sih Pak? Belum diumumkan kan? Belum diumumkan. Belum diumumkan ya? Belum. Saya kalau ada yang lebih baik ya mestinya harusnya yang baik lah. Kalau saya itu apalah saya ini. Kalau diberi tugas? Ya kalau saya diberi tugas ya harus totalitas saya jalankan. Kalau nggak saya jalankan dengan baik ya saya malu. Kalau saya itu modelnya begitu. Iya. Saya tuh sederhana aja kalau saya. Iya. Kalau ada yang lain yang lebih bagus, mungkin silahkan. Orang lain. Tetapi kalau misalkan saya diberikan amanah, ya harus saya jalankan dengan baik, totalitas. Jangan sampai saya sendiri malu. Saya saya benar-benar ada rasa nggak nyaman kalau saya nggak bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Tapi status Bapak di Bayangkara sendiri gimana Pak saat ini Pak? Kan saya di CEO tetap. CEO tetap ya masih? CEO. CEO. Ya. Bayangkara sendiri sedikit Pak, mungkin next targetnya gimana Pak? Karena saya lihat banyak pemain-pemain yang pergi juga nih Pak. Ya, Putu jadi Gede dan ya pokoknya pemain-pemain lama ya. Ya, gini. Bayangkara ini sebenarnya kan memang untuk tahun ini kan memang dipakai untuk menampung pemain-pemain yang statusnya timnas, baik itu U20 ataupun U22, usia muda, yang tidak bisa mendapatkan jam terbang di klub. Nanti itu akan kita coba komunikasikan untuk bisa gabung ke Bayangkara. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk membangun chemistry. Membangun chemistry, semakin dia lama di situ, maka dia akan tahu cara mainnya. Itu sebenarnya sih itu tujuannya baik. Tujuannya sangat baik itu. Berarti ke depan nanti ada beberapa pemain timnas U20 ataupun timnas U23 yang masuk ke dalam Bayangkara. Oh, itu salah satunya. Ya, kecuali kalau di klubnya tidak mengizinkan ya enggak. Atau kalau di klubnya itu dia kontrak tapi tidak pernah main kan ya kasihan, pasti akan turun. Karena kita konsepnya kan tidak juara kita. Yang penting tidak degradasi gitu aja. Udah ada nama-nama Pak mungkin yang sudah deal mungkin di ini sekarang ini lagi kita kerjakan. Salah satunya Pak mungkin di 22 atau di 20? 22 yang memang jadi bidikan kita dan ini nanti akan kita diskusikan. Kita diskusikan secepatnya lah untuk ngambil sikap karena kan memang sudah mepet waktunya. Karena kalau dulu nih Pak, zamannya pemain timnas berprestasi ditarik ke Bayangkara ataupun salah satunya di PSTNI juga dulu kan. Masuk ke dalam ini juga ditawari juga untuk menjadi anggota juga Pak. Itu sekarang ini Pak, ada nggak? Ini yang U20 itu ada 7 Pak. 8 kalau nggak salah. 8 pemain. Kalau diizinkan sama klubnya ada 19. Banyak banget ya. Yang kemarin itu yang U20 kemarin itu ada 19 daftarnya itu. Mau masuk polisi ya. Oh, luar biasa. 19 mau masuk. Kita nggak ini loh ya, dia sendiri yang minta. Cuman ada beberapa klub yang melarang gitu.
Oke. Padahal kan konsepnya Bayangkara sudah tidak seperti itu. Jadi walaupun dia mau polisi, Mau mau jadi main polisi di mana main di pun, mana boleh. Lah iya. sekarang Putu Gede main di Persib ya main aja ada, kamu. iya. Kalau nggak cocok dengan Bayangkara ya Ya silakan udah, gitu. iya, iya. Bebas gitu. Bebas kita. ya sekarang seperti itu ya, Pak. ya? Bebas. Oh, oke. Berarti ada 7 nama berarti yang udah fix. 8. 8. 8 nama dari U20. Heeh, 8. Oke. Sisanya batal. Sisanya 19 batal. oke. Kalau dari U23 sendiri yang SEA Games ini ada satu kalau nggak salah. satu. Boleh kali Pak sebut nama Pak? Ada lah nanti lah. Aduh, biar pertama kali di sini kita tahu. Gitu. Pemain mana Pak? Klub mana Pak? Ada lah. Ini kasih tahu juga. Harusnya ada 2, cuma ada 2. satu tidak memenuhi syarat. Oh, tidak memenuhi Dari syarat. sisi dari sisi ijazah. Oh ijazah kurang. Harus SMA ya Pak? Ya harus SMA. Dari Borneo bukan Pak? Enggak. Oh. Atau dari PSM Pak? Nama klubnya kalau ketahuan udah tahu sih. Enggak. Wah, pengen tahu padahal kita ya. Enggak boleh juga, waduh. Ya udah kita tunggu aja nanti kita akan tanya lagi sama Marji ya. Mudah-mudahan nanti kita tahu juga. Tapi ya apa ya? Alhamdulillah sekarang gitu Bayangkara sistemnya nggak kayak dulu ya Pak ya, maksudnya nggak mewajibkan untuk main di Bayangkara ya Pak ya? Enggak kita wajibkan. Tapi orang kalau sudah main di Bayangkara itu rata-rata pasti kerasan ya. Kerasan. Hargianto tuh nggak mau pindah-pindah Pak? Nah, iya. Kenapa? Karena pasti satu gaji tidak pernah nunggak. Oh, ya, pastilah. Bonus pasti. Pasti. Gitu kan? Lah kan namanya pemain profesional itu kan dicari kan itu. Iya. Jam main pasti dapat. Betul. Gitu kan? Iya. Jujur walaupun supporter nggak terlalu banyak ya Pak. Ya, terus yang paling enak lagi tidak ada tekanan. Iya. Jadi dia bisa main lepas. Betul. Gitu. Ada satu lagi keuntungannya Pak. Apa? Setiap main di kota mana pasti dijamu sama polda-polda. Ya paling diajak makan Iya kan? gitu Iya, kan. maksudnya Paling diajak nggak makan, bingung gitu jamuan iya. di tiap kota. Kalau ini kan kalau tim lain mungkin wah rival nih kita harus takut harus di hotel dong. Kalau ini enggak justru malah kita dijamu. Iya, diajak makan. Diajak makan. Iya. Itu satu keuntungannya juga tuh Pak. Iya. Saya dengar dari pemain. Iya memang, ya itu memang kok kondisinya. Iya. Oke Pak, terakhir mungkin Pak, menurut Bapak sendiri kunci sukses timnas kita kemarin dan siapa sih sosok yang paling berperan selain pelatih dan juga ofisial Pak, menurut Bapak dari pandangan Bapak? Kalau saya kunci suksesnya kemarin adalah kerja keras tim. Kerja keras tim. Kerja keras tim. Kenapa saya katakan begitu? Karena semuanya bekerja ini. Ketua umum bekerja keras, wakil ketua umum bekerja keras, teman-teman exco bekerja keras, terus tim pelatih bekerja keras, pemain bekerja keras. Jadi kerja tim yang membuat ya kunci suksesnya di SEA Games U22 di Kamboja. Kamboja kemarin. Luar biasa ya. Itu salah satu kerja tim. Ya. Kalau sosoknya Pak mungkin? Ya, Ada nggak, Pak? yang pasti Pak Ketua lah. Pak Ketua, Karena ya? Pak Ketua kan yang menggerakkan kita semua. Ya. Gitu. Pak, tadi belum terjawab sedikit Pak yang masalah Kamboja. Kamboja ini negara ya bisa bilang membawa keberuntungan buat Bapak. Pandangan Bapak tentang Kamboja gimana? Atau Bapak ntar bakal beli rumah lagi di Kamboja nih? Ya. Ya kali kan, ini ngebawa beruntungan 2 kali loh gua. Apa besok-besok AFF senior Pak kita pindahin ke Kamboja Pak, gimana Pak? Ya enggak, kalau saya kira apa namanya, kalau bagi saya Kamboja ini kan membawa sejarah tersendiri buat saya. Mulai dari AFF 22 tahun 2019 sampai dengan kemarin. Jadi kalau apa namanya kaitannya dengan karir di sepak bola, saya pasti akan selalu ingat Kamboja. Ingat Kamboja. Iya. Oh. Akan sering berkunjung ya. Ada barang-barang dari Kamboja yang dibawa Pak mungkin jadi Enggak kenangan? ada. Selain jaring, mana jaring bawa? Oh iya jaring enggak, karena itu kita minta memang. Diminta sengaja ya? Iya. Buat apa Pak kemarin? Ya untuk kenang-kenangan, untuk ini aja lah. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan aja lah supaya inilah. Momen ya, itu salah Ada satu momen yang perlu memang ini kan sejarah. Sejarah. Kita bawa lah. Bapak simpen juga nggak? Minta juga buat Nanti kita potong-potong. Oh, dibagi-bagi? Ya nanti dibagi-bagi. Oh, Belum kita belum. acarakan itu. Saya boleh bagi nggak Pak? Boleh. Yang minta kita kasih. Yang pesan sampaikan aja. Pesanan ya Pak? Yang penting Buat dibingkai? jangan lebar-lebar. Wah nggak lebar Pak. Tapi saya alhamdulillah Pak kemarin dapat tanda tangan semuanya Pak. Pak Marji juga kemarin. Iya. Saya doang yang punya Pak. Iya. Itu kalau saya lelang sekarang Pak 10 juta laku Pak. Iya. Karena saya juga tidak banyak tanda tangan itu. Iya. Pak Marji tanda tangan. Semua dari ujung ke ujung di pesawat saya mintain Pak. Iya.
Itu luar biasa banget dan itu memang satu kenangan yang sangat manis ya Pak buat kita Iya. semua ya Pak. Iya. Dan tentunya ini berkat selain dari tim juga support dari para masyarakat Indonesia ya Oh Pak ya. iya, betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat Indonesia terakhir ini Pak closing Baik, apa? Ya, ya. Jadi pada kesempatan ini saya merasa sangat-sangat bersyukur bisa berada di timnas U22 SEA Games Kamboja ini. Dan rasa syukur itu tentunya atas dukungan seluruh masyarakat negara kita. Karena semua masyarakat mendoakan, mendukung, dan pada akhirnya bisa membawa keberuntungan, kesuksesan, dan keberkahan buat timnas Indonesia untuk bisa meraih emas yang sudah 32 tahun lamanya kita nantikan bersama. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Wah, terima kasih banyak Pak. Ya, Itu dia terima kasih. tadi pesan juga buat Pak Marji, dari Pak Marji maksudnya untuk supporter Indonesia yang atau masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Memang saya menyaksikan langsung bahwa kemarin juga nggak sedikit bangsa Indonesia yang kemarin ternyata berangkat. Bahkan kemarin pelajar Pak, Ya, pelajar, mahasiswa, mereka yang maksudnya masih belum punya pekerjaan tapi dia punya uang simpanan, dia berangkat ke Kamboja Pak. Demi untuk apa? Menyaksikan bangsa timnas kita berjaya di negara orang, dan ini salah satu luar biasa dan ya alhamdulillah kita bisa meraih hasil yang cukup maksimal ya Pak. oke. Terima kasih Baik, banyak Pak terima sudah kasih. mampir di Ya, Lancer sama-sama. Podcast Pak. Ya. Sukses selalu buat karir Bapak. Amin. Sukses Amin. juga buat timnas mungkin kalau memang nanti dipercaya di event selanjutnya. Saya sih menunggu di Asian Games sama di Piala Asia Pak. Ya. Terima kasih Bismillah, banyak sekali lagi, mudah-mudahan. bismillah mudah-mudahan. Ya, kasih. Dan Mitra Olahraga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Lensor Podcast, bincang-bincang saya dengan Pak Marji. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Lensa Olahraga, serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Oke Mitra Olahraga, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Lensor Podcast. Kalau gitu saya Aizar Riyad pamit dan juga Saya Komisaris Besar Polisi Sumarji. tonton terus Lensor Podcast karena hanya di Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Terima kasih Oke, banyak Pak. thank you ya. Iya Pak. Maaf ya.